Oke, kita mulai saja ya untuk presentasinya. Nanti kalau misalkan tidak jelas, Bapak akan share kepada kalian materinya terkait hari ini. Bentar ya. Di screen-nya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang PKL di Noel Hoyer ya. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala sedikit ya, wifi-nya ternyata mati gitu. Dan hari ini dan saat ini udah bagus kembali nih wifi-nya. Oke, sebelumnya Bapak tidak akan perkenalan terlebih dahulu ya, terlalu lama ya untuk kalian memperkenalkan diri, nanti sambil jalan saja, nanti kita bisa berkenalannya. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang PHP dasar bersama saya, yaitu Rajiv Ramjani. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, di sini nama saya yaitu Rajiv Ramzani. Pekerjaan saya sebagai guru, teacher ya, guru sebagai web developer di Tekira Indonesia ini dan juga sebagai YouTuber. Nah, apabila kalian pengen tahu gitu materi-materi tentang pemrograman ya, kalian bisa search juga di YouTuber Bapak yaitu Programmer Muda. Oke. Dan sebelumnya Bapak kuliah di Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan Teknik Informatika. Oke. Oke, pada sesi kali ini kalian nanti akan belajar tentang belajar PHP untuk pemula ya. Nah, kenapa untuk pemula? Karena apabila kita belajar untuk lanjutannya mungkin tidak akan keburu ya, karena kita belajarnya hanya fundamental. Ya, berarti Bapak mengajarkan kepada kalian hanya pemula saja gitu, hanya dasar-dasarnya saja. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti nantinya gitu. Oke. Nanti apabila ada sesi tanya jawab, saya akan kasih di akhir sesi ini ya kepada kalian. Oke. Oke, PHP ini. Jadi si bahasa pemrograman PHP ini diciptakan oleh si Rasmus Lerdorp ya pada tahun 1994. Dan dulunya itu adalah namanya personal homepage gitu. Kenapa disebut personal homepage? Jadi dulunya itu si Rasmus Lerdorp ini membuat PHP ini khusus hanya untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi karena ya sekarang mungkin banyak ya yang menggunakan PHP, mungkin jadi menjadi bahasa pemrograman yang umum dilakukan gitu. Banyak website-website besar yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nanti kita di bawah akan bahas. Jadi si bahasa pemrograman PHP ini diciptakan oleh si Rasmus Lerdorp ini. Oke, kenapa PHP? Jadi PHP ini bukan pemeliharaan harapan palsu ya, tetapi PHP ini sebagai bahasa pemrograman gitu. Oke. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kepada kalian 10 alasan kenapa kalian harus belajar PHP gitu. Oke. Oke. Di sini katanya yang pertama itu ada relatif mudah untuk pemula, yang kedua free request HTML dan juga CSS, yang ketiga gratis dan open source. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini yaitu relatif mudah untuk pemula katanya. Nah, kenapa saya katakan relatif mudah untuk pemula? Karena kita ambil contohnya di gambar ini, kita tampilkan ada website yang menampilkan hello world, dan juga di sini ada bahasa Java ya, sama untuk menampilkan hello world. Kata saya tadi PHP itu relatif mudah ya. Coba kita lihat dalam pengkodeannya. PHP itu cukup diawali dengan tag PHP, lalu echo tulis ya hello world, juga tag penutup. Mungkin kalau kemarin kalian sudah belajar HTML, sama ya, ada tag pembuka, ada tag penutup gitu. Dan di PHP pun juga sama gitu, ada tag pembuka dan juga ada tag penutup. Nah, ini diawali dengan
tanda slash, tanda buka PHP, diakhiri dengan tanda tanya, tanda tutup gitu. Nah ini diawali dan juga diakhiri sama ya, sama seperti HTML gitu. Nah, jika kalian kemarin belajar tentang HTML dan CSS ekstensinya itu pakai .html atau .css, kali ini kalian nanti akan menggunakan .php gitu. Dan apabila kita bandingkan dengan bahasa Java gitu, kalau untuk menampilkan hello world saja ada page cake-nya, ada kelasnya di sini ya. Lalu ada public static void-nya. Ya cukup rumit gitu, lumayan dalam bahasa Java ini. Itu ya relatif mudah untuk pemula. Nah, yang kedua, itu kalian harus memahami terlebih dahulu HTML dan juga CSS. Kenapa harus memahami dulu HTML dan CSS meskipun pada dasarnya kalian sudah bisa HTML saja, kalian sudah bisa ngoding PHP gitu nantinya. Kenapa harus bisa HTML dulu? Karena nanti ketika kita pembuatan program, kita ada penggabungan antara HTML dan juga CSS. HTML dan juga PHP gitu. Nah, CSS-nya ini sebagai pendukung saja gitu nantinya. Jadi kalau misalkan kita orang nih, kita ilustrasikan kepada orang ya. Jadi HTML itu sebagai kerangkanya ya, dalam manusia itu kerangkanya, tulang-tulangnya gitu, tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki gitu. Nah, sedangkan CSS itu sebagai untuk mempercantiknya gitu, untuk ngaganteng ke nana gitu kan ya. Iya, Bapak ya kulitan gitu kan ya. Aya nanan di pakai baju gitu kan ya, pakai celana. Dan dalam website juga sama gitu, ketika kita HTML itu sebagai kerangkanya dan juga CSS sebagai untuk mempercantik websitenya, dan nanti didukung pemrosesannya dengan bahasa PHP maupun JavaScript gitu. Namun pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar banyak tentang PHP. Itu ya. Diusahakan kalian sebelum belajar PHP ini udah bisa dulu HTML ya, minimal dasar-dasarnya saja. Oke. Oke, yang kedua nih, kenapa kita harus belajar PHP? Yang ketiga ini, jadi PHP ini gratis dan juga open source katanya. Nah, enak banget ya untuk kita ya, gak usah beli lisensi gitu untuk PHP ini. Kita cukup download saja di php.net. Sekarang PHP itu udah ke versi 8 ya. Meskipun kita masih pakai PHP 7 juga, kita masih bisa menggunakan. Oke, nanti kita akan download sama-sama. Oke, nah ada yang keempat ini dukungan komunitas katanya, yang kelima dokumentasi yang lengkap, yang keenam PHP dibuat khusus untuk website. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama nih, dukungan komunitas. Kalau misalkan kita lihat, kita cari di pencarian Google nih, coba kalian searching PHP di sana. Di sana banyak sekali ya, sekitar 8 miliar nih hasilnya dalam 0,46 detik pencarian. Orang-orang mencari bahasa pemrograman PHP tentang PHP ini, mau modul, mau pembelajaran, mau video, itu sekitar 8 miliar dalam 0,46 detik gitu. Wah, cukup banyak ya. Terus Stack Overflow, apa kalian pernah buka Stack Overflow? Pernah buka belum Stack Overflow? Oke, jadi si Stack Overflow ini apabila kita ada error, apabila ada kendala ya dengan pemrograman khususnya PHP, kita bisa tanyakan di Stack Overflow ini gitu. Nah, ini sekitar 1 juta question tagged, 1 juta pertanyaan ya dalam Stack Overflow tentang PHP ini. Juga apabila kalian mempunyai Facebook gitu ya, coba kalian cari di sana, ada PHP Indonesia, itu sekitar 145.000 member ya, cukup banyak sekali dukungan komunitasnya. Nah, ini juga dokumentasi yang lengkap katanya kelima ini. Nah, PHP ini bagi kalian dipersiapkan dokumentasi yang lengkap, itu banyak sekali di sini dokumentasinya. Kalian bisa belajar di php manual /English ya. Oke, dokumentasi yang lengkap ini. Nah, yang keenam ini PHP dibuat khusus untuk website katanya. Nah, kenapa saya bilang PHP ini dibuat khusus untuk website?
ada ya bahasa pemrograman yang lain itu tidak dibuat khusus untuk website. Contohnya apa? Contohnya seperti Java. Jadi kalau misalkan Java dulu itu dibuat untuk pemrograman desktop ya. Jadi hari ini Java bisa juga digunakan sebagai pemrograman mobile. Gitu. Berbeda dengan PHP. PHP dari awal juga diciptakan khusus untuk membuat website gitu. Oke, yang keenam. Nah, yang ketujuh, di sini kebanyakan website yang ada saat ini dibuat dengan PHP. Yang kedelapan, banyak website besar dibuat dengan PHP. Yang kesembilan, content management system yang menggunakan PHP. Yang kesepuluh, ada framework PHP. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Jika kita lihat yang ketujuh ini, kebanyakan website yang ada saat ini dibuat dengan PHP. Nah, ini si witri-technology.com ini membuat apa namanya penelitian ya tentang bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini, yaitu sekitar 79% website saat ini dibuat menggunakan PHP gitu. Cukup jauh ya dengan ASP, dengan Ruby, dengan Java, dengan Scala. Itu jauh sekali. Tahun kemarin itu mencapai sekitar 80%. Nah, sekarang udah agak turun 79%. Ya, masih banyak ya yang digunakan. Oke, yang ketujuh. Nah, yang kedelapan nih. Yang kedelapan, banyak website besar dibuat dengan PHP. Apa aja? Contohnya yang pertama itu ada Facebook. Saya tanya kepada kalian, semuanya memiliki Facebook enggak? Memiliki Facebook? Punya Facebook semuanya? Punya Pak. Nah, si Facebook ini sama yang dibuatnya menggunakan PHP. Juga ada Yahoo di sini. Yahoo juga sama digunakannya menggunakan PHP, dibuatnya dengan bahasa PHP. Terus ada Wikipedia. Wikipedia juga sama ya, dibuatnya dengan menggunakan bahasa PHP. Oke. Nah, yang kesembilan, CMS-nya yang menggunakan PHP. CMS itu adalah Content Management System. Jadi sebenarnya apabila kita tidak bisa HTML, tidak bisa CSS, tidak bisa PHP, kita juga bisa membuat website gitu. Yaitu dengan pakai CMS ini. Ada WordPress, ada Joomla, ya, ada Drupal gitu. Nah, tetapi apabila kita bisa HTML dan juga PHP, itu tentu akan mendukung lebih bagus ya untuk kita untuk belajar. Contohnya untuk pembuatan plugin gitu. Apabila kita bisa membuat PHP, ya kita bisa membuat plugin sendiri gitu, membuat desain sendiri, template sendiri gitu nantinya di CMS ini. Ya tentunya kalian harus bisa ya PHP ini. Oke, selain itu ke-10 nih framework PHP juga cukup banyak gitu didukung gitu. Ya framework ini dibuat khusus untuk kita sebagai developer untuk membantu ya untuk membantu developer dalam pembuatan program atau application-nya. Di sini framework PHP itu contohnya ada kode igniter, ada Symfony, ada Cake PHP, ada Laravel, ada YI gitu kan. Nah, ini wajib kalian harus tahu gitu. Wajib kalian harus bisa gitu ya. Contohnya ya salah satunya yaitu kode igniter maupun Laravel yang saat ini banyak sekali digunakan di industri-industri software house untuk pengerjaan proyeknya, yaitu menggunakan framework kode igniter dan juga Laravel. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini ya, kita nanti akan pelajari tentang client side dan server side scripting, terus ada static versus dynamic website, ada juga persiapan lingkungan pengembang, juga ada sintak PHP, ada array, ada request method, dan juga studi kasus website sederhana. Mungkin nanti kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi kasir gitu. Kita bareng-bareng ke projectnya. Nah, selama 3 minggu ini nanti kita akan belajar menggunakan bahasa PHP gitu. Oke. Nah, apa yang harus disiapkan? Nah, apakah kalian sudah siap? Katanya di sini ya. Nah, sebelum kita belajar PHP ini, semuanya harus mempersiapkan yang pertama itu ada kode editor gitu ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Silakan kalian mau menggunakan Sublime, mau menggunakan Visual Studio Code, mau menggunakan Notepad gitu. Tapi apabila saya sarankan kalian bisa menggunakan kode editor yang namanya Visual Studio Code.
Yang kedua itu ada web browser gitu. Web browsernya tentu mau Mozilla, mau Chrome gitu ya. Silahkan nanti kalian persiapkan gitu. Yang ketiga ada web server. Nah, web server ini kalau saya itu menggunakan XAMPP gitu ya. Nah, silakan juga kalau misalkan laptop kalian yang menggunakan Linux atau misalkan komputernya menggunakan Linux, berarti kalian bisa menggunakan yang namanya LAMPP ya. Linux, Apache, MySQL, PHP, dan juga Perl. Nah, apabila kalian menggunakan XAMPP, kalian bisa gunakan di Linux maupun di sistem operasi Windows. Gitu ya. Nanti kita akan semuanya dalam satu kelompok kalian harus bikin video ya untuk penginstalan kode editor, untuk penginstalan web browser dan juga web server. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu gak?